Selamat datang kembali di 12 Pixel bersama aku Rahmi. Kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi lagi nih, dan juga beliau begitu aktif di organisasi. Langsung aja nih kita kenalan dulu sama kakaknya. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Oke, lumayan baik. Oke, boleh nih perkenalkan diri dulu sama teman-teman. Sebelumnya aku terima kasih terhadap teman-teman dari TRM yang udah nyediain ruang diskusi kali ini, karena memang dari dulu sebenarnya, dari saya masuk dalam kampus ini sebenarnya saya pengen terpikirkan untuk membuat suatu ruang diskusi yang memang nanti terlihat untuk seluruh kalangan publik. Karena apa? Karena ruang diskusi ini perlu kita gaungkan dan perlu kita implementasikan lebih lanjut, karena untuk insight kita bersama dan untuk orang tahu kenapa Politeknik Hasnur itu ada, dan kenapa Politeknik Hasnur itu hadir begitu. Dan aku perkenalkan, aku Afif Fajar Saputra, biasa dipanggil dengan Afif, yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Politeknik Hasnur begitu. Oke, tepuk tangan dulu nih Presiden Mahasiswa. Oke Kak Apip, untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih? Kalau untuk akhir-akhir ini kesibukannya mungkin untuk dalam lingkup organisasi tentunya nggak ada habisnya ya, karena setiap kita habis prokeran lagi, habis proker, evaluasi prokeran lagi begitu kan, laporan LPJ. Tapi kalau untuk lingkup di kuliah tentu kita seperti biasa juga mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi dalam segi eksternal kita sembari membuka peluang yang lain, contohnya seperti bisnis dan lain sebagainya begitu. Oke, baik. Kira-kira di BEM itu apa aja sih Kak kegiatannya? Di BEM ya, kalau kegiatannya itu banyak sih, tapi kalau untuk spesifiknya adalah kita tuh kan badan eksekutif mahasiswa ya. Iya. Artinya sebagai lembaga eksekutif itu tentu menaungi dari seluruh lembaga yang ada di Politeknik Hasnur. Contohnya kita ada sekitar 19 ormawa ya. Jadi kita menaungi dari 19 ormawa tersebut. Bagaimana cara menaunginya? Tentu kalau misalkan kita membuat program itu harus berlandaskan dengan dampak yang dihasilkan untuk mahasiswa kita, mahasiswa, ormawa dan sebagainya. Dan program kerja yang kita laksanakan dan kita bentuk itu harus mencakup seluruh ormawa yang ada di kampus, begitu sih kalau sekian. Kalau untuk kegiatan aku sendiri selama ada di BEM, jadi aku dulu itu pertama kali masuk BEM itu di tahun 2023. Itu dulu aku awalnya menjadi staf Kementerian Luar Negeri. Tupoksinya di situ kita kemarin seperti public relation, jadi kita jalan ke kampus-kampus lain, kita studi banding dan sebagainya. Kemudian kita juga semisal ada isu yang hangat atau isu yang lagi naik, kita konsolidasikan, dan saya mewakili dari BEM Politeknik Hasnur. Kemudian di tahun selanjutnya saya memberanikan diri untuk mencalon sebagai wakil presiden mahasiswa. Kenapa? Karena fun fact-nya dulu alasan saya masuk kuliah adalah karena saya pengen demo. Nah, itu fun fact-nya. And then ternyata saya masuk di Polhas, ada kesempatan nih, kita naik, coba mencalonkan diri sebagai wakil presiden mahasiswa bersama dari anak teknik otomotif tahun kemarin gitu. Dan alhamdulillah kemarin terpilih. Nah, pada saat menjabat di wakil presiden mahasiswa kemarin, itu yang paling berkesan adalah bisa mewakili di panggung nasional, mewakili Kalimantan Selatan dan mewakili Politeknik Hasnur di panggung nasional, yaitu Future Leaders Camp. Yang 2025. Nah, di situ kenapa berkesan? Karena di situ insightful banget. Karena apa? Karena dari segi pematerinya setara menteri, kemudian dari menghadirkan pengusaha-pengusaha yang hebat juga. Yang tak kalah pentingnya adalah di sana kita mendapatkan insight baru dari teman-teman yang ada. Karena pas saat di sana itu saya merasakan banget kehangatan diskusi yang ada di sana. Karena apa? Karena di sana itu tempatnya orang-orang yang ibaratkan memiliki jiwa leadership-nya yang jadi banget gitu. Jadi kalau misalkan diskusi nggak cuma ngalir, itu diskusinya bisa 2 jam gitu loh. Jadi
diskusinya bisa 2 jam karena orang punya pemikirannya masing-masing, dan gimana caranya orang dengan pemikirannya masing-masing itu bisa meyakinkan orang. Nah itu susahnya kemarin. Apalagi pas di Future Leaders Camp 2025 kemarin, saya diamanahi sebagai ketua kelompok yang itu isinya sekitar ada beberapa universitas lah, dari Kalbar ada, dari Bali ada, terus dari Bali, Kalbar, sama dari NTT kalau nggak salah ya. Nah di situ kan biasanya saya memimpin organisasi yang ada di lingkup Politeknik Hasnur. Oke, fine. Pas daftar di sana, saya lumayan kaget. Karena apa? Karena ruang diskusinya, panas nih kata saya kan. Saling melontarkan pendapat dan kakak, karena pengen pendapatku nih harus bisa meyakinkan orang gitu. Nah aku di situ sebagai ketua kayak agak bingung awalnya. Oke, aku harus memutuskan gimana. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, aku dapat ternyata tugas sebagai ketua itu bukan nyuruh, bahkan kita sebagai ketua, sebagai pemimpin, kita harus bisa dipimpin. Kenapa? Karena kita analogikan gini, semisal kita menjalankan atau menggelar rapat, kita kan cuma membuka diskusi ya, diskusi, terus misal Rahmi ngomong, teman-teman yang lain ngomong, ada tuh pendapat-pendapatnya. Nah, yang diambil dari pendapat tersebut kan nanti salah satu ya, atau misal baiknya gini gitu. Kesimpulannya. Iya. Nah, tapi dari situ kan kelihatan sebenarnya kita nggak cuma nyuruh sebagai pemimpin, tapi kita sebagai pemimpin itu sebenarnya cuma sebagai moderator. Moderator untuk kita buka diskusi, kita arahkan gini flow diskusinya. Lalu nanti keputusannya di mana? Keputusannya tetap di forum. Iya. Terus di sini kita cuma ngapain? Bukan nyuruh sebenarnya. Cuma kita sebagai ketua itu adalah sebagai moderator di dalam sebuah kegiatan, rapat dan lain sebagainya gitu. Untuk keputusannya tentu dari teman-teman yang ada gitu, dari forum gitu sih. Pemimpin harus siap dipimpin. Iya, betul. Nah, kan tadi katanya Kak Afif mulai memasuki BEM itu dari 2023, berarti udah 3 periode dong? 3 tahun ya kurang lebihnya. Itu kenapa alasan Kak Afif jadi masih bertahan gitu di ruang BEM itu? Di ruang BEM, maksudnya kayak organisasi BEM-nya itu. Sebenarnya tergantung tujuan masing-masing sih ya, karena kalau saya memang dari sebelum masuk kuliah itu memang aktif di dalam organisasi, dan kalaupun semisal di kuliah kita udah jiwanya aja sih sebenarnya kalau pengennya tuh kesini gitu loh. Dan memang tujuan saya sebelum masuk kuliah itu pengen masuk BEM gitu. Dan saya orangnya ambisius banget. Jadi kalau misal udah dapat misal udah dapat C pengen B, udah dapat B pengen A gitu. Makanya kemarin itu target saya adalah lulus tetap berorganisasi. Meskipun nanti ini habis presiden mahasiswa selesai, entah nanti saya buat apa lagi, stay tune. Itu aja. Iya. Berarti boleh ya 3 periode? Boleh, asalkan terpilih pertama, kedua tergantung diri kita aja sih komitmennya gimana gitu. Jadi gimana nih cara kakak nerapin ilmu public relation untuk meredam konflik internal yang dalam organisasi? Konflik kepentingan atau konflik di dalam organisasi itu sangat sering terjadi karena apa? Karena beda dengan organisasi yang ibaratkan pas waktu saya di sekolah, SMA dan lain sebagainya. Karena pas di waktu sekolah, SMA, SMP itu kan mereka punya ketakutan terhadap guru gitu kan. Jadi peran kita sebagai ketua itu masih sedikit minim. Namun saat kita udah terjun di dunia kampus, itu kan orangnya udah dewasa semua tuh. Udah punya nalarnya masing-masing, udah punya aku nih harus ngapain di sini gitu. Nah, di situ biasanya sering terjadi konflik. Nah, gimana cara kita ngatasi konflik tersebut? Biasanya ketua itu sebagai peredam. Peredamnya gimana? Ya udah temenin aja semua. Kalau saya gitu. Kalau saya saya tuh kalau untuk anggota saya nurunkan marwah. Jadi ibaratkan nggak apa-apa saya dianggap bahwa mereka, asalkan saya fun terhadap mereka. Ibaratkan kita kalau bisa
sevulgar apapun lah sama anggota tuh. Jadi anggota pun kalau misal mau cerita itu enak dan mereka terbuka juga. Setelah itu, misal ada 2 orang yang konflik, saya akan temenin 2 orang itu. Saya akan datangin yang ini, saya akan datangin yang ini. Baru nanti kesimpulannya di saya sendiri. Gitu. Oh ternyata gini. Ya udah, nanti satu-satu dari mereka itu nanti saya kasih, bukan saya kasih sih, saya coba ngobrol. Oke, kayaknya kita mending gini aja deh gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngefunin semua itu, bisa ngambil sisi positifnya dan tetap jalan satu sama lain gitu aja. Mewajarkan lah tentang konflik tersebut gitu. Kalau misal itu masih dalam batas wajar begitu. Tapi untuk per saat ini mungkin kalau dari internal masih batas wajar aja sih begitu, belum ada yang sampai nggak wajar. Baik. Kan kegiatan kakak ini lumayan banyak juga ya di organisasi. Nah, gimana sih cara kakak biar tetap produktif gitu, tanpa bikin nugas kuliah itu keteteran atau apa gara-gara organisasi tadi? Oke, kalau saya sih harus balance ya. Kenapa? Iya. Karena di namanya kuliah kan kita menuntut ilmu ya buat kuliah Iya, ya. kuliah. Nggak mungkin kan kuliah buat organisasi aja kan nggak mungkin. Organisasi itu seharusnya sebagai pendamping atau bumbu. Jadi gini, ada hal yang bisa kita dapatkan di bangku kuliah dan ada hal yang nggak bisa kita dapatkan di organisasi. Paham? Iya, paham. Apa? Oke, aman. Jadi gini, kalau misalkan saya menganggap ada kuliah itu adalah sebagai kewajiban dan organisasi itu adalah sebagai tanggung jawab. Iya. Begitu. Jadi kuliah tetap kita jalankan dan saya nggak pernah membebankan anggota untuk tidak kuliah, nggak pernah. Pokoknya misalkan ada kegiatan, gimana caranya itu dicari di waktu yang nggak kuliah. Karena kuliah itu kewajiban, namun organisasi juga tanggung jawab. Gitu. Iya. Jadi kita selesaikan dulu kewajiban kita, lalu baru kita tunaikan dulu tanggung jawab kita tuntaskan tanggung jawab kita. Begitu sih analoginya kalau misalkan kita sholat itu kan kewajiban loh, tapi mencari duit itu adalah tanggung jawab untuk diri kita sendiri, dan kalau misalkan udah menikah untuk anak dan istri dan keluarga. Begitu sih analoginya dari saya. Oke, baik. Tadi sebelumnya kakak belum cerita nih, kakak dari prodi mana aja? Dari prodi, saya dari prodi manajemen pemasaran internasional. Nah ya, di kesibukannya juga nih di prodi ngapain aja? Oke, kalau untuk prodi saya dari manajemen pemasaran internasional itu sebenarnya kita ada beberapa spesialis profil lulusan. Selain dari ekspor impor, kita juga ada digital marketing, kemudian ada spesialis international business analyst, ada juga spesialis marketing internasional begitu kan. Namun untuk sekarang saya memfokuskan diri untuk sebagai profil lulusan ada 2, entrepreneur dan ekspor impor. Iya. Di situ untuk kesibukan dari semester 1 adalah sebenarnya saya cukup kaget awal masuk di dalam kampus. Kenapa? Karena ngelihat dari teman-teman saya kan, oke, masuk kampus ya udah, kalau semester 1, 2 dan 3 sebaiknya yang paling susah cuma di skripsi kan gitu. Ternyata saat saya masuk itu langsung disuruh bikin perusahaan. Kaget dong, gimana caranya kan gitu, disuruh bikin perusahaan sendiri, masih bocil kan gitu, disuruh nyari produk, survei dan lain sebagainya. Nah di situ sih sempat kagetnya kemarin di semester awal, namun ternyata semenjak berjalannya waktu itu malah menjadi bahan menempa skill leadership kita, menempa skill soft skill kita, menempa jiwa entrepreneur kita gitu kan. And then sampai sekarang itu udah jalan. Nah, nama perusahaan saya adalah Barito Global Trade yang per saat ini kita fokusnya adalah di produk recycle atau limbah. Nah, kita sekarang lagi menggarap 3 produk. Produk pertama itu adalah Rashburn House sama Rashburn Us. Apa itu kira-kira? Sekam padi bakar sama sekam padi abu. Sama yang kedua itu kita lagi menggarap PET Balls. PET Balls tuh yang aqua, botol aqua udah nggak kepake, kita press, terus kita olah sebagai hal yang bernilai begitulah. Terus yang ketiga kita lagi menggarap yang ini nih, yang di periode ini kita lagi menggarap
daun ketapang. Gitu sih. Jadi fokus di perusahaan kita adalah berkomitmen untuk mengangkat komoditas lokal yang mungkin nggak terlihat bernilai di depan kalangan orang banyak, namun kita berusaha untuk mengangkat hal itu menjadi sebuah benda atau barang yang bernilai untuk dijual, begitu sih kalau saya. Dan di Barito Global Trade sendiri itu kan base-nya kan perusahaan ekspor ya. Iya. Jadi hal ini juga kadang makanya saya bilang tadi kan ada dua fokusan ya, ada dua fokusan ekspor impor dan entrepreneur. Nah, di samping itu kita juga coba berusaha membuat lini bisnis yang lain. Karena kalau misalkan kita buat analogi deh setahun. Setahun tuh kan kalau misalkan kita dalam kehidupan, kita kan butuh fixed cost ya. Iya. Fixed cost sama variable cost. Kan kita setiap bulan tuh perlu juga untuk makan. Setiap hari kan kita perlu untuk makan, hidup. Kalau misalkan teman-teman yang ngerokok, buat yang ngerokok juga, buat beli rokok. Ekspor itu kalau nggak regular shipment susah. Maksudnya kita butuh nafas panjang untuk mengerjakan hal itu. Saya mikir dengan teman-teman, gimana caranya kita bisa bikin income per bulan? Gimana caranya dengan perusahaan ini kita bisa bikin income per bulan? Dan ternyata kita coba bikin lini bisnis yang baru, entah nanti F&B, terus ibaratkan kita ada juga bikin pelatihan terkait ekspor, pelatihan terkait bisnis, begitu. Itu sih, jadi kita ada income masukan per bulan. Jadi untuk nafas pendeknya itu ada itu, untuk nafas panjangnya ya udah ekspor itu tadi. Namun pada prinsipnya kita memang terus berkomitmen untuk menggali produk yang ada di lokal untuk kita naikkan value-nya gitu. Gitu aja sih. Jadi untuk ekspor udah berhasil sampai mana aja, Kak? Kalau untuk per saat ini, kemarin kita ke Jepang untuk skamba dibakar, itu kita ke Jepang, GT Mart. Nggak boleh sebut perusahaan ya. Oke, sorry. Ke Jepang, dan ini kalau misalkan di daun ketapang ini lagi kita fokuskan untuk ngejar ke market Jerman. Oke, berarti sudah berhasil nih ya, Kak? Ya, parameter berhasil bagi orang beda-beda ya. Itu sih. Dan mungkin, tapi doakan ya teman-teman kalau misalkan di daun ketapang ini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ngadain pelepasan ekspor yang perdana, karena belum ada di Kalimantan Selatan khususnya. Iya, betul. Orang yang bisa mengekspor daun ketapang gitu. Bahkan mahasiswa. Iya. Gitu. Oke. Oke, baik nih Kak. Yang terakhir, apa nih pesan dan kesan Kakak untuk teman-teman mungkin yang kesusahan nyari kampus, terus bingung milih prodi apa gitu? Untuk teman-teman yang mungkin yang lagi kesusahan untuk mencari kampus atau bingung untuk masuk prodi apa, lebih ke coba lihat potensi yang ada di diri kita dulu. Pertama, kalau untuk masalah prodi ya, karena prodi itu kadang relatif, tergantung kita. Kalau misal aku bahasa biasanya ya, aku jagonya di mana sih kan gitu. Aku paling nggak, kalau misal kita nggak jago, aku jagonya di mana, aku paling seneng di bagian mana gitu. Jadi kalau misalkan kita udah seneng ngelakuin hal itu, ya udah kita bakal enjoy nanti seterusnya. Kalau misalkan teman-teman suka ngedesain, ya sudah masuk TRM aja kan gitu. Atau teman-teman suka dalam videografi, ya udah masuk TRM aja gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang bingung nyari kampus, saya tekankan akreditasi itu penting, tapi nggak sepenting itu. Kita perlu lihat kurikulum yang ada di kampus, mereka menggunakan kurikulum apa, atau misal, ternyata ada beda nih. Kayak contoh kayak di Politeknik Hasnur, kita kan menggunakan kurikulum project based learning. Jadi pembelajaran kita itu by project gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang notabene lebih enak belajar kalau misalkan by praktek, nah Politeknik Hasnur pilihan teman-teman. Namun itu semua kembali lagi ke teman-teman, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak untuk sharing-sharing mengenai organisasi juga dan jurusan Kakak. Oke.
Baik teman-teman, itu saja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube 12 Pixel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!